Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat yang baru gabung di channel ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga kalian suka dengerin cerita ini. Langsung aja, mari kita simak ceritanya. Di sebuah desa kecil di pinggiran kota, hiduplah sepasang suami istri sederhana, Pak Warto dan Bu Lestari. Mereka tinggal di rumah berdinding kayu, yang juga merangkap sebagai warung sembako kisil-kislan di depan rumah. Warung itu menjual kebutuhan pokok seperti beras, gula minyak goreng, sabun, mie instan, dan rokok. Walau barangnya lengkap, warung itu jarang dikunjungi pembeli. Pendapatan mereka sehari-hari seringkali tidak cukup untuk makan 3 kali. Kadang, mereka hanya mampu makan nasi dengan garam atau sambal terasi. Anak semata wayangnya, Lila, masih duduk di kelas 2 SD. Gadis kecil itu ceria, ramah dan pintar. Meski hidup dalam kesederhanaan, setiap pagi, Bu Lestari membuka warung dengan wajah pasrah. Ia duduk menatap jalan, berharap ada yang membeli. Namun hari demi hari berlalu, hanya 1-2 orang yang datang. Kadang, tak ada pembeli sama sekali. Hutang pun menumpuk. Utang ke toko grosir, utang ke tetangga, bahkan uang sekolah Lila pun seringkali menunggak. Pak Warto, yang bekerja sebagai buruh tani, juga tidak mampu berbuat banyak. Musim hujan membuat banyak ladang tergenang, dan upah mencangkul hanya cukup untuk beli beras sekilo. Bu Lestari merasa putus asa. Ia sudah mencoba berbagai cara, dari berdagang gorengan sampai menitipkan dagangan ke warung lain, tapi hasilnya tetap sama, sepi. Sampai pada suatu malam, ketika hujan turun dengan deras dan petir menyambar-nyambar, Bu Lestari duduk sendirian di depan rumah. Ia menatap langit yang kelam, dan dalam hati bergumam, kalau saja ada jalan agar warung ini laris. Aku rela melakukan apapun. Kalimat itu terucap begitu saja. Namun malam itu terasa berbeda. Udara menjadi dingin, menusuk tulang, dan angin bertiup kencang. Daun-daun berguguran dari pohon jambu di depan rumah. Di tengah suara hujan dan deru angin, terdengar bisikan halus di telinga Bu Lestari. Kalau kamu serius, ikut aku malam ini. Bu Lestari menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa. Tapi suara itu begitu jelas dan dingin. Jantungnya berdebar kencang, tapi entah kenapa tubuhnya malah berdiri dan berjalan ke arah belakang rumah, melewati jalan setapak menuju kebun bambu. Ia seperti dikendalikan sesuatu. Tanpa sadar malam itu, Bu Lestari menghilang dari rumah. Pak Warto yang pulang dari ladang hanya mendapati Lila sendirian di rumah. Ketakutan karena ibunya tidak pulang sejak sore. Keesokan harinya, Bu Lestari kembali. Tubuhnya kotor penuh lumpur, matanya sayu, dan wajahnya pucat. Ia hanya bilang bahwa semalam ia bertirakat di pinggir sungai untuk mencari ilham. Tak banyak yang ditanyakan Pak Warto, karena istrinya terlihat kelelahan. Tapi semenjak malam itu, kehidupan keluarga kecil mereka mulai berubah secara aneh. Warung sembako yang sebelumnya sepi mendadak ramai. Setiap pagi, pembeli sudah antri. Bahkan sebelum warung dibuka, barang-barang yang sebelumnya sulit dijual kini laris dalam hitungan jam. Bahkan ada beberapa orang dari desa lain yang datang membeli dalam jumlah besar. Pak Warto awalnya senang, begitu juga Bu Lestari yang kini bisa tersenyum lebar. Uang mengalir deras. Mereka bisa membeli kulkas, TV baru, bahkan mulai menabung. Namun, keanehan mulai muncul. Barang-barang di warung kadang berpindah tempat sendiri. Pernah, satu rak mie instan tiba-tiba kosong padahal tak ada pembeli yang datang. Atau suara orang tertawa kecil terdengar dari gudang padahal tak ada siapa-siapa. Lila pun mulai sering ketakutan. Ia sering berteriak saat tidur, menggigiti jarinya sendiri, dan mengatakan bahwa ada kakak hitam yang berdiri di sudut kamarnya setiap malam. Bu, aku takut. Kakak hitam itu bilang mau ajak aku main di tempat gelap, tempat dingin, ucap Lila dengan suara gemetar. Suatu malam, Bu Lestari hanya diam. Ia tahu apa yang sedang terjadi, tapi tak sanggup menjelaskan pada anaknya. Matanya berkokeh-kokah, penuh rasa bersalah, tapi ia tak berkata apa-apa. Ia hanya memeluk Lila erat-erat. Dalam hatinya, Bu Lestari tahu harga dari pesugihan itu sudah mulai ditagih. Beberapa minggu setelah warung sembako mereka mulai ramai, hidup Bu Lestari dan keluarganya tampak berubah. Mereka sudah tidak pernah makan nasi dengan garam lagi. Lila bisa dibelikan sepatu baru, seragam sekolahnya diganti. Bahkan rumah mereka perlahan-lahan direnovasi, dinding papan diganti tembok. Warung ditambah etalase kaca, dan kulkas besar dibeli untuk menyimpan stok minuman. Kebahagiaan itu semu. Setiap malam, Lila makin sering ketakutan. Ia selalu terbangun sekitar pukul 2 atau 3 dini hari dengan tubuh gemetar, menjerit,
bahkan sampai muntah darah. Suatu malam, Pak Warto mendengar suara langkah kaki dari gudang belakang. Saat ia membuka pintu, tidak ada siapapun, hanya bau anyir yang menyengat seperti darah basi. Bu Lestari, meski tampak bahagia di siang hari, sering termenung di malam hari. Di wajahnya tersimpan rasa takut yang dalam. Ia selalu mengunci kamar, membakar kemenyan, dan komat kamit membaca sesuatu. Sesekali ia menatap foto Lila kecil dan menitikkan air mata. Ingatan tentang malam itu terus menghantui kepalanya. Malam saat ia menghilang dari rumah bukanlah malam biasa. Setelah mendengar bisikan aneh, ia berjalan tanpa sadar ke arah kebun bambu di belakang desa. Di sanalah seseorang atau sesuatu telah menunggunya. Sosok itu bukan manusia, tapi menyerupai manusia. Tinggi, berjubah hitam, kulitnya pucat kehijauan seperti bangkai, dan matanya merah menyala. Makhluk itu memperkenalkan dirinya sebagai Ki Rangga, penjaga kekayaan leluhur hitam yang bisa memberikan kemakmuran kepada siapapun yang bersedia menjadi pengikutnya. Kau ingin warungmu ramai? Ingin uang mengalir tanpa henti? Mau semua orang datang padamu? Bisik Ki Rangga dengan suara dalam dan berat. Bu Lestari hanya mengangguk, tubuhnya gemetar. Ia tidak tahu kenapa ia tetap berdiri di sana, padahal seluruh dirinya ingin lari. Tapi semua itu tidak gratis. Ada harga yang harus dibayar. Ia menelan ludah. Apa yang harus saya bayar? Ki Rangga tersenyum sinis, memperlihatkan deretan gigi hitam legam seperti arang terbakar. Seseorang dari darah dagingmu sendiri. Tapi aku baik hati. Tidak harus mati. Cukup lumpuh. Cukup tak bisa menikmati hidup. Kalau kau setuju, kekayaanmu akan datang. Bu Lestari menjerit dalam hati, tapi tidak bisa berkata-kata. Gambar wajah Lila sempat muncul di pikirannya. Tapi bayangan utang, hinaan tetangga, dan penderitaan selama ini juga menghantui. Ia merasa seperti didesak dari semua arah denggen-denggen. Gemetar, ia menjawab lirih. Saya setuju. Ki Rangga tertawa keras. Pohon-pohon bergoyang seperti tertiup angin kencang. Dan tanah di bawah pohon randu besar tempat mereka berdiri mulai retak. Dari dalamnya muncul asap hitam, dan dari asap itu, seekor makhluk kecil berbentuk anak-anak melompat ke arah tubuh Bu Lestari dan menghilang ke dalamnya. Malam itu, perjanjian terikat dan Lila sudah ditandai. Kembali ke masa kini, Lila mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. Ia yang biasanya ceria kini murung, sering menangis tanpa sebab. Suatu pagi saat bangun tidur, ia tidak bisa berdiri. Kaki dan tangannya kaku. Ia tidak bisa bicara. Hanya bisa mengeluarkan air liur dan memandangi ibunya dengan mata kosong. Pak Warto panik. Ia membawa Lila ke puskesmas, lalu ke rumah sakit di kota. Tapi semua dokter mengatakan hal yang sama. Tidak ada masalah medis, tidak ada luka, tidak ada penyakit. Anak ini sehat secara fisik, tapi seperti kehilangan kendali atas tubuhnya. Pak Warto bingung, sementara Bu Lestari hanya terdiam. Dalam hatinya, ia tahu bahwa inilah permulaan dari harga yang harus ia bayar. Lila telah menjadi tumbal hidup. Tubuhnya akan tetap hidup, tapi jiwanya disiksa perlahan. Malam-malam berikutnya makin mencekam. Tubuh Lila menggigil sendiri di malam hari. Kadang ia tertawa sendiri, kadang menangis tanpa suara. Bahkan, ia pernah berkata dengan suara berat seperti laki-laki dewasa, "Aku sudah milik mereka. Ibu yang menyerahkan aku." Pak Warto yang mendengar langsung pucat. Ia mulai mencurigai istrinya. Tapi setiap kali ditanya, Bu Lestari hanya menangis dan berkata, "Maafkan aku." Warung makin ramai, bahkan warga sekitar mulai datang untuk berhutang, membeli dalam jumlah besar. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang tahu bahwa warung itu kini dijaga oleh makhluk yang tak kasat mata. Dan kekayaan yang datang, bukan datang dari berkah, tapi dari luka dan penderitaan anak kecil yang tak berdosa. Pak Warto mulai mencari jawaban, dan langkah pertama yang ia ambil adalah menemui Mbah Gandung, dukun tua yang tinggal di pinggir desa, dan dikenal bisa melihat hal-hal yang tak terlihat. Hari itu, langit mendung menggantung di atas desa Karangjati. Udara terasa pengap dan angin seperti membawa bisikan-bisikan aneh. Di sudut rumah, Lila duduk terpaku di kursi rotan dengan tubuh kaku. Mulut terbuka sedikit dan tatapan kosong ke arah tembok. Sesekali, air liur menetes dari sudut bibirnya. Sesekali pula, ia tertawa kecil tanpa alasan. Pak Warto tidak tahan lagi melihat keadaan anaknya yang seperti boneka rusak. Ia sudah membawa Lila ke berbagai pengobatan medis, tapi hasilnya nihil. Tidak ada satupun dokter yang bisa menjelaskan apa yang terjadi pada anaknya. Pagi itu, tanpa sepengetahuan Bu Lestari, ia membawa sehelai baju Lila yang sudah tidak terpakai, segenggam tanah dari bawah tempat tidur Lila, dan beberapa helaian rambut yang menempel di sisir. Barang-barang itu dibungkus dalam kain putih, lalu dimasukkan ke dalam tas lempang. Tujuannya hanya satu,
Mbah Gandung. Mbah Gandung adalah seorang dukun tua yang tinggal di rumah reot di pinggir hutan kecil, jauh dari pemukiman warga. Ponyok yang bilang Mbah Gandung sudah berusia lebih dari 100 tahun, tapi tubuhnya masih tegap. Ia dikenal sebagai orang yang bisa melihat dan menolong mereka yang diganggu oleh makhluk halus atau terkena guna-guna. Namun, tidak semua orang berani datang padanya. Mbah Gandung terkenal hanya menolong jika orang yang datang benar-benar dalam keadaan putus asa. Sesampainya di sana, Pak Warto mengetuk pintu bambu yang sudah rapuh. Tak lama kemudian, pintu terbuka sendiri, mengeluarkan suara krik yang menyeramkan. Di balik pintu, berdiri sosok tua berjubah coklat kusam, bertubuh kurus, dengan mata putih kebu-buan dan wajah penuh keriput. "Sudah kutunggu sejak subuh tadi," kata Mbah Gandung tanpa ditanya. Pak Warto langsung merinding. Ia bahkan belum buka mulut, tapi orang tua itu sudah tahu tujuannya. "Masuk, duduk. Jangan banyak tanya. Kita mulai sekarang," lanjut Mbah Gandung. Dengan gemetar, Pak Warto menyerahkan bungkusan putih yang dibawanya. Mbah Gandung menerima, membuka perlahan, lalu mencium setiap benda di dalamnya. Ia menghela napas panjang, lalu menatap Pak Warto dengan tatapan yang membuat tengkuk dingin. "Kau terlambat. Anakmu sudah separuh milik mereka." "Apa maksudnya, Mbah?" tanya Pak Warto, panik. "Anakmu sudah ditandai sebagai tumbal pesugihan. Dan yang melakukannya adalah orang terdekat, darah dagingmu sendiri." Jantung Pak Warto seperti berhenti berdetak. Ia mulai menghubungkan semuanya. Perubahan mendadak di warung, ketidakhadiran Bu Lestari semalam sebelum warung laris, serta semua kejadian aneh di rumah mereka. "Lestari, istriku?" tanyanya pelan, nyaris tak terdengar. Mbah Gandung tidak meniup. Ia hanya menutup matanya, menggenggam rambut lila, lalu mulai merapal mantra dalam bahasa Jawa kuno. Suara Mbah Gandung bergetar dan berirama. Angin tiba-tiba berhembus kencang dari dalam rumah. Lampu minyak di pojokan bergoyang sendiri. Lalu, dari lantai, muncul bayangan hitam yang merayap ke dinding. Pak Warto menahan napas. Bayangan itu membentuk sosok perempuan, Bu Lestari. Tapi, di belakang sosok itu, berdiri makhluk tinggi besar, hitam legam, bermata merah. Makhluk itu tertawa keras, lalu berbisik ke arah Pak Warto. "Kau tidak bisa mengambilnya kembali. Ia milikku sekarang." Tiba-tiba bayangan itu menghilang. Mbah Gandung membuka matanya, berkeringat, dan terengah-engah makhluk itu. Jin pesugihan. Namanya Ki Rangga, penjaga pohon randu di ujung kebun bambu. "Istrimu membuat perjanjian dengan dia. Sebagai imbalan kekayaan, ia memberikan anak kalian sebagai tumbal." Pak Warto merasa dunia runtuh. Ia tidak menyangka istrinya yang ia cintai, yang ia nikahi dengan susah payah rela mengorbankan anak mereka demi uang, demi warung ramai, demi kehidupan yang lebih mewah. "Tapi Lila masih bisa diselamatkan, Mbah?" tanyanya dengan suara serak. "Bisa, tapi tidak mudah. Kau harus putuskan perjanjian itu sendiri. Kau harus hadapi Ki Rangga di tempat perjanjian. Dibuat kalau kau takut anakmu akan sepenuhnya menjadi milik mereka sebelum malam bulan mati datang." "Bulan mati? 2 malam lagi." Pak Warto memejamkan mata. Ia tak peduli lagi nyawanya akan melayang. Ia hanya tahu satu hal. Anaknya harus diselamatkan. Malam itu, ia kembali ke rumah. Ia tidak langsung masuk, tapi mengintip dari jendela. Bu Lestari sedang duduk di depan altar kecil di dapur. Di sana ada sesajen, dupa menyala, dan potret Lila yang dibalik menghadap tembok. Ia mendengar istrinya berbisik, "Maafkan ibu, nak. Ini semua demi kita bertiga bisa hidup layak." Pak Warto tak sanggup lagi menahan amarah. Tapi ia juga tahu, jika ia marah sekarang, semuanya akan berantakan. Ia harus menunggu waktu yang tepat. Besok malam, ia akan datang ke pohon randu itu, dengan atau tanpa Bu Lestari, dengan atau tanpa nyawa. Malam itu, suasana desa Karangjati terasa lebih mencekam dari biasanya. Langit mendung menghitam, bulan tertutup awan tebal, dan suara jangkrik pun seakan enggan bersuara. Jam dinding menunjukkan pukul 11 malam. Pak Warto berjalan pelan menyusuri jalan setapak di belakang rumahnya, membawa satu senter kecil, sebilah keris peninggalan ayahnya, dan sebotol air putih yang sudah diberi doa oleh Mbah Gandung. Langkahnya mantap, walau hatinya diliputi rasa takut. Di dalam dadanya, ada amarah yang terus membara. Ia tak lagi peduli dengan harta, warung, atau kekayaan. Yang ia tahu, anaknya sedang dijadikan tumbal, dan ia tidak akan membiarkannya menderita lebih lama. "Bertahan, Lila. Bapak akan bawa kamu pulang," gumamnya lirih. Perjalanan ke pohon randu memakan waktu hampir 30 menit. Semakin mendekat, suasana makin sunyi. Bahkan suara angin pun seakan berhenti berhembus. Di kejauhan,
Pak Warto bisa melihat sosok pohon randu besar menjulang tinggi di tengah tanah kosong. Batangnya lebar, daunnya rimbun dan akar-akarnya mencuat keluar dari tanah, seperti tangan yang mencengkeram bumi. Sesampainya di sana, ia berhenti sejenak, menarik napas panjang, lalu berdiri tegak di hadapan pohon itu. Tiba-tiba, udara di sekitarnya menjadi dingin menggigit. Senter yang dibawanya berkedip-kedip, lalu mati total. Dari balik kegelapan muncul suara tawa rendah, dalam dan bergema, "Kau datang." Akhirnya, dari balik kabut yang entah datang dari mana, muncul sosok tinggi besar. Sosok itu mengenakan jubah hitam yang menyapu tanah. Kulitnya kehijauan, matanya merah menyala, dan mulutnya tersenyum lebar menampakkan deretan gigi hitam penuh lendir. Itulah Kirangga, makhluk pesugihan yang telah mengambil Lila sebagai tumbal. "Lepaskan anakku," teriak Pak Warto sambil menggenggam keris. Kirangga tertawa. "Anakmu milikku sekarang. Ibumu sudah menyerahkannya sendiri." Dengan penuh kesadaran, "Anakku bukan barang." Dia bukan milik siapa-siapa. Tapi perjanjian sudah disegel, kekayaan sudah diberikan, tumbal sudah diterima, tidak ada jalan kembali. Pak Warto menggertakkan gigi. Ia menarik keris dari sarungnya, lalu membaca doa-doa yang diajarkan Mbah Gandung. Air botol doa disiramkan ke tanah tepat di depan akar pohon randu. Seketika, tanah bergetar, dan suara jeritan terdengar dari dalam bumi. Kirangga menyeringai, tapi wajahnya mulai berubah. Ia terlihat gelisah. "Jangan main-main dengan perjanjian leluhur." Pak Warto tak peduli. Ia membaca lebih keras. Ayat-ayat suci bercampur dengan mantra perlindungan. Tiba-tiba, dari balik pohon randu, muncul bayangan tubuh kecil Lila, tapi bukan Lila yang biasa. Tubuhnya pucat, kakinya tidak menyentuh tanah, dan matanya kosong, seperti boneka hidup. "Lilana, Bapak di sini," ujar Pak Warto dengan suara bergetar. Tubuh Lila berjalan perlahan ke arah Pak Warto, tapi setiap langkahnya seperti ditarik kembali oleh bayangan hitam di bawah akar pohon. Kirangga membuka mulutnya lebar-lebar, mengeluarkan suara seperti ribuan orang menangis bersamaan. "Jika kau memaksakan ini, kau akan kehilangan semuanya. Nyawamu, anakmu, dan jiwamu sendiri." Pak Warto menggenggam keris erat-erat. Ia tahu ini titik terakhir, maka ia melangkah maju ke arah Lila dan memotong akar-akar pohon randu yang mencengkeram tanah. Sambil terus membaca doa dengan suara lantang, tiba-tiba tanah di sekitarnya terbelah. Asap hitam mengepul dari dalamnya. Kirangga meraung keras. Tubuhnya terbakar api putih yang keluar dari tanah tempat air doa ditabur. Ia berusaha melarikan diri ke dalam pohon randu, tapi pohon itu mulai patah perlahan, seperti dimakan dari dalam lela terjata, dan tubuhnya pingsan. Pak Warto langsung memeluk anaknya, menangis sejadi-jadinya. Kabut perlahan menghilang, angin kembali berhembus. Senter di sakunya menyala kembali. Rangga menghilang bersama pohon randu yang kini hanya menjadi arang besar. Pak Warto menggendong Lila pulang. Saat ia sampai di rumah, Bu Lestari sudah menunggu di depan. Wajahnya penuh air mata. Ia seperti sudah tahu apa yang terjadi. "Lila," gumamnya, "dia selamat. Tapi kamu tahu, apa yang kamu lakukan adalah pengkhianatan," ujar Pak Warto, lirih. Bu Lestari hanya bisa menunduk dan menangis. "Aku cuma ingin kita bahagia. Aku cuma ingin warung kita nggak sepi lagi. Aku nggak tega lihat kamu banting tulang sementara aku cuma bisa pasrah dengan menumbalkan anakmu sendiri." Tangis Bu Lestari pecah. Malam itu, mereka bertiga tidur dalam pelukan penuh tangis. Keesokan paginya, warung mereka terbakar tanpa sebab. Tidak ada yang bisa diselamatkan. Semua kekayaan lenyap. Namun yang tersisa adalah nyawa Lila yang perlahan pulih. Tubuhnya masih lemas, tapi tatapan matanya mulai hidup. Senyumnya kembali, meski belum bisa bicara. Tapi Pak Warto tahu anaknya kembali utuh. Dan itu cukup. Hari-hari setelah peristiwa di pohon randu menjadi titik balik dalam hidup keluarga kecil itu. Warung sembako yang dulu jadi sumber kebanggaan kini tinggal puing-puing hitam hangus. Kebakaran malam itu begitu cepat dan aneh. Api muncul dari dalam etalase, membesar dalam waktu hitungan menit, dan membakar habis seluruh bangunan. Warga sekitar hanya bisa menonton tanpa berani mendekat. Api tak seperti kebakaran biasa. Warnanya merah tua bercampur hitam, dan di tengah kobaran ada suara tangisan seperti suara anak-anak dari dunia lain. Namun anehnya, meski seluruh warung ludes, rumah bagian belakang tempat Lila dan Bu Lestari berada tidak tersentuh api sama sekali. Seolah api tahu mana yang hendak dimakan dan mana yang sengaja dibiarkan. Setelah kejadian itu, kondisi Lila mulai membaik. Meskipun ia belum bisa bicara dan tubuhnya masih lemah, tapi ada kehidupan di matanya. Ia mulai bisa makan sendiri,
tersenyum, dan menggenggam tangan ayahnya setiap kali tidur. Pak Warto merawat anaknya dengan penuh kasih sayang. Ia sudah tidak peduli lagi soal harta. Setiap hari ia mencangkul ladang milik tetangga, mengambil upah seadanya, lalu pulang dan menyuapi Lila, sambil bercerita tentang masa kecilnya yang sederhana. Sementara itu, Bu Lestari semakin tenggelam dalam rasa bersalah. Ia jarang bicara, lebih sering duduk diam di sudut rumah sambil menatap kosong. Setiap pagi ia menyapu halaman yang tidak pernah kotor, dan setiap malam ia duduk sendiri di kamar, menggenggam foto Lila kecil yang sudah lusuh. Suatu malam, saat hujan turun deras, ia mendatangi kamar Lila dan duduk di tepi ranjang. Matanya bengkak, tangannya gemetar saat membelai rambut anaknya. "Maafkan ibu, nak," bisiknya lirih. "Ibu terlalu tamak, terlalu bodoh, sampai nggak sadar kalau kebahagiaan kita bukan dari uang, tapi dari senyummu." Lila hanya menatap ibunya, matanya berkokeh-hokaka, dan tiba-tiba air mata jatuh dari pipinya. Ia menggenggam tangan ibunya dengan lemah. Tak ada kata yang keluar, tapi genggaman itu membuat Bu Lestari menangis keras malam itu. Sejak malam itu, Bu Lestari seperti berubah. Ia mulai sering berdoa, membersihkan sisa-sisa warung, dan menghindari pembicaraan soal pesugihan. Tapi tidak, dirinya rasa bersalah tak pernah benar-benar pergi. Tapi karma bukan hanya soal kehilangan harta. Beberapa minggu setelah pohon randu terbakar, tubuh Bu Lestari mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. Awalnya hanya mimisan ringan, lalu muncul luka-luka kecil di kulit yang tidak kunjung sembuh. Kemudian, rambutnya rontok satu persatu, kulitnya mengering dan mengelupas seperti sisik. Ia dibawa ke puskesmas, lalu ke rumah sakit kabupaten, tapi semua dokter tak menemukan penyakit jelas. Hasil laboratorium menunjukkan tubuhnya sehat, tapi fisiknya terus melemah. Ia seperti menua dengan cepat. Mbah Gandung yang mendengar kabar itu datang ke rumah dan hanya berkata singkat tambel, "Memang bisa diputus, tapi jejak pesugihan tidak akan pergi tanpa korban." Akhirnya tubuh Bu Lestari benar-benar lumpuh. Ia hanya bisa berbaring di dipan bambu di sudut rumah. Wajahnya kurus kering, kulitnya pucat, matanya sayu. Lila yang kini mulai bisa berjalan pelan, setiap hari datang menyuapi ibunya. Walau tak bisa bicara, ia selalu mengusap tangan ibunya dengan penuh kelembutan. Bu Lestari menatap wajah Lila dengan mata berkaca-kaca. "Ibu, nggak pantas jadi ibu sepertimu, nak. Tapi kamu tetap sayang sama ibu." Pak Warto, meski sakit hati dengan keputusan istrinya dulu, tak pernah meninggalkan istrinya. Ia merawat keduanya anak dan istri dengan sabar. Kerenat hatinya, ia tahu semua ini adalah ujian. Hidup bukan soal memaki masa lalu, tapi bagaimana menerima dan memperbaikinya. 1 tahun berlalu, Lila kini sudah bisa berjalan, meski dengan bantuan tongkat kecil. Ia kembali ke sekolah, walau sering harus dibantu teman-temannya. Senyumnya kembali, hidupnya perlahan pulih, meski tidak sepenuhnya. Bu Lestari masih terbaring di tempat tidur, tapi kondisinya stabil. Setiap pagi ia ditemani Lila membaca doa bersama. Di balik tubuh yang rusak, jiwanya mulai menemukan kedamaian. Warung yang dulu megah kini digantikan oleh sebuah meja kecil di depan rumah. Pak Warto menjual singkong goreng, kopi, dan keripik buatan sendiri. Tak seberapa hasilnya, tapi cukup untuk hidup sehari-hari. Dan yang terpenting, mereka hidup tanpa tumbal, tanpa tipu daya, tanpa pesugihan. Jangan pernah berjanji pada kegelapan hanya karena hidupmu sedang gelap. Sebab ketika terang datang, kau akan sadar bahwa semua itu tak pernah sebanding dengan harga jiwa yang dikorbankan. Musim hujan telah berganti. Langit desa itu tampak cerah di pagi hari. Angin semilir membawa aroma tanah yang segar. Di halaman depan rumah sederhana milik Pak Warto, tampak sebuah meja kayu panjang dengan beberapa toples berisi keripik, rengginang, dan kue kering. Di sampingnya, Lila duduk dengan tenang, mengenakan seragam sekolah dan tongkat kecil bersandar di kursinya. Senyumnya mereka saat seorang ibu-ibu datang membeli jajanan. Meski belum bisa bicara lancar, Lila menunjuk harga dan memberikan kembalian dengan cekatan. Tubuhnya memang masih lemah, tapi semangat hidupnya perlahan tumbuh kembali. Hari-hari kelamnya mulai terkikis oleh kasih sayang dan doa-doa tulus di belakangnya. Dari balik jendela, Bu Lestari mengamati sambil tersenyum tipis. Tubuhnya masih terbaring, kulitnya belum sepenuhnya pulih, namun pandangan matanya sudah tidak kosong seperti dulu. Ada rasa syukur yang tumbuh dalam hatinya bahwa Tuhan masih memberinya kesempatan untuk menebus dosa meski lewat jalan penuh penderitaan. Setahun sudah berlalu sejak pohon randu itu terbakar, sejak Kirangga lenyap bersama kabut pesugihan, sejak warung sembako yang dulunya megah berubah jadi abu dan debu. Tapi justru setelah kehilangan semua itulah,
keluarga kecil ini menemukan arti hidup yang sebenarnya, Pak. Warto kini berdagang keliling dengan sepeda motor tua, menjual makanan ringan buatan istrinya dan Lila. Ia tidak lagi merasa rendah diri meski tak punya harta banyak. Karena setiap kali pulang, ia disambut oleh pelukan Lila dan senyuman lirih dari istrinya. Banyak tetangga yang awalnya menjauh, perlahan kembali mendekat. Mereka yang dulu iri kini mengerti bahwa apa yang tampak indah belum tentu tak menyimpan duka. Warung yang dulunya ramai karena pesugihan kini digantikan oleh gerobak kecil yang lebih jujur dan membawa rezeki yang halal. Suatu sore, datang seorang pemuda dari desa sebelah. Ia membawa kabar bahwa ada seorang warga di desanya yang ingin membuka usaha dan sedang mencari cara cepat untuk sukses. Ia mendengar kabar lama tentang pesugihan warung sembako dan ingin tahu siapa yang pernah menjalani perjanjian itu. Pak Warto hanya diam. Ia lalu membawa pemuda itu masuk ke dalam rumah memperkenalkan Lila dan Bu Lestari. Lalu, ia membuka laci dan mengeluarkan potret lama foto warung sembako mereka yang dulu megah, berjejer rak-rak penuh barang, dan senyum palsu di wajah mereka. Kalau kamu tanya gimana rasanya cepat kaya lewat jalan gelap, kata Pak Warto sambil menyerahkan foto itu. Jawabannya, semua itu tidak sebanding dengan tangisan anak yang kau korbankan. Pemuda itu menunduk. Ia melihat tubuh Lila yang masih lemah, tangan Bu Lestari yang gemetar, dan tatapan mata penuh luka dalam diam. Kalau kamu mau sukses, lanjut Pak Warto sambil menepuk bahunya, kerja keras, jujur, dan sabar. Kalau memang rezekimu banyak, gak usah lewat pintu belakang. Pintu depan masih terbuka. Pemuda itu pulang dengan hati yang gemetar, dan kisah pesugihan warung sembako menjadi pelajaran yang menyebar ke banyak desa di sekitarnya. Waktu terus berjalan. Lila tumbuh menjadi gadis remaja yang kuat, meski tidak seperti anak-anak lain. Ia menjadi simbol kekuatan dan pengampunan. Ia mengajarkan bahwa meski seseorang pernah dikhianati oleh orang terdekat, kasih sayang tetap bisa tumbuh. Bu Lestari menghabiskan sisa hidupnya dengan berdoa, membuat makanan kecil, dan menulis catatan harian tentang apa yang ia alami. Di akhir hidupnya, ia berpesan pada Pak Warto agar catatannya bisa dibaca oleh siapa saja yang berniat jalan pintas lewat pesugihan, biar mereka tahu, katanya, bahwa harta dari setan hanya manis di awal, dan racunnya akan hidup dalam darah keturunan kita. 3 tahun telah berlalu, desa tersebut telah banyak berubah. Jalan desa sudah diaspal, beberapa rumah warga tampak lebih bagus, dan koneksi listrik kini stabil. Namun di tengah perubahan itu, satu hal tetap tak berubah. Rumah milik Pak Warto itu masih sederhana, beratap seng, berdinding tembok kusam. Di depannya, warung kecil tetap buka setiap pagi, menjual kopi hitam, gorengan, dan keripik singkong buatan Bu Lestari yang kini telah tiada. Setahun setelah ia menulis buku harian berisi penyesalannya, Bu Lestari menghembuskan napas terakhir. Ia meninggal dalam tidur dengan wajah tenang. Setelah semalam membaca Al-Quran bersama Lila, tidak ada jeritan, tidak ada tangisan keras, hanya air mata haru yang mengalir diam-diam dari pipi Lila dan genggaman erat dari Pak Warto. Catatan harian Bu Lestari disimpan ropet-ropet di lemari. Beberapa kali ada wartawan dari luar desa yang ingin menulis ulang kisah itu untuk dibukukan atau dijadikan cerita dokumenter. Tapi Pak Warto menolak. Biar ini jadi pelajaran buat yang tahu, bukan jadi hiburan buat yang hanya ingin tahu. Jawabnya tegas. Namun kisah kelam itu belum sepenuhnya berakhir. Suatu malam, saat bulan kembali menghilang malam bulan mati yang gelap, gulita Lila terbangun dari tidurnya. Wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca. Ia menggigil dan memeluk erat boneka lamanya yang sudah hampir usang. "Pak," bisiknya pelan. Dia datang lagi. Pak Warto yang mendengar itu langsung bangun dari tidurnya. "Siapa nak?" Lila menunjuk ke arah jendela. Bayangan hitam itu, yang dulu hening sejenak. Pak Warto memeluk Lila, menenangkannya. Tapi di dalam hatinya, rasa khawatir kembali muncul. Ia berpikir, semua ini sudah selesai. Tapi rupanya, jejak perjanjian pesugihan tidak hilang semudah itu. Esok harinya, Pak Warto pergi menemui Mbah Gandung. Dukun sepuh itu kini lebih tua. Jalannya tertatih-tatih, tapi sorot matanya masih tajam. Bayangan itu datang karena ada yang membangkitkan perjanjian lama, kata Mbah Gandung dengan suara berat. "Maksudnya?" tanya Pak Warto cemas. "Pesugihan warungmu dulu bukan satu-satunya. Ada yang lain. Ada orang baru yang membuat perjanjian yang sama dengan Kirangga. Tapi kini, jin itu sudah tak punya pohon randu. Maka dia kembali mencari jejak lama. Dan jejak itu ada pada anakmu." Pak Warto terdiam. Tubuhnya gemetar. Ia sadar bahwa jejak perjanjian itu bukan hanya kutukan pada masa lalu,
tapi juga bisa jadi jalan masuk untuk perjanjian baru. Dan karena tubuh Lila pernah dijadikan wadah, jin itu bisa datang lagi melalui ingatannya. "Aku harus apa, Mbah?" tanya Pak Warto. "Jangan biarkan Lila tidur sendiri. Jangan biarkan bayangan itu berbicara kepadanya. Kalau diajak bicara, pintu akan terbuka kembali." Malam itu, Pak Warto tidur di lantai kamar Lila. Ia menyalakan lampu kecil, membawa air, doa dan keris tua peninggalan ayahnya. Tapi tepat pukul 2 malam, Lila kembali mengigau. Mulutnya komat-kamit, lalu matanya terbuka lebar, kosong. "Ayah," dia panggil aku, dia bilang. "Ibu belum lunas." Pak Warto tersentak. "Jangan dengarkan dia, Lila." Tiba-tiba angin kencang masuk dari jendela yang tadinya tertutup rapat. Lampu kecil padam. Di sudut kamar, muncul bayangan hitam tinggi menjulang. Wajahnya samar, tapi 2 mata merah menyala memancarkan kebencian dan kelaparan. "Kirangga telah kembali." "Lepaskan anakku," teriak Pak Warto sambil mengangkat keris. Bayangan itu tertawa. "Aku tak datang untuk mengambil. Aku hanya menagih karena tumbalnya belum sempurna. Istriku sudah mati, tapi tumbal tak pernah soal kematian. Tumbal adalah penderitaan." Lalu bayangan itu mendekat, melayang ke arah Lila. Tubuh gadis kecil itu menggigil hebat, air matanya mengalir, mulutnya mengeluarkan suara rendah dan berat. "Aku milik mereka." Pak Warto mencengkeram keris dan menancapkannya ke lantai sambil merapal doa yang diajarkan Mbah Gandung. Seketika, tanah berguncang, dan suara lolongan seram terdengar dari luar rumah. "Dengan nama Tuhan yang Maha Kuat, perjanjian ini aku putuskan." Suara itu menggema ke seluruh rumah. Bayangan itu menjerit, melengking tinggi, dan kemudian menghilang seketika. Lampu kembali menyala. Angin berhenti. Lila jatuh pingsan di pelukan ayahnya. Tubuhnya lemas, tapi perlahan jiwanya kembali tenang. Sejak malam itu, Pak Warto tidak lagi main-main dengan sisa-sisa masa lalu. Ia membakar buku harian Bu Lestari, mengubur keris, dan menutup semua akses ke tempat pohon randu yang telah rata jadi tanah. Lila terus tumbuh menjadi remaja yang kuat. Ia tahu dirinya pernah menjadi bagian dari kegelapan, tapi ia tidak mau hidup dalam bayangannya selamanya. "Kalau aku besar nanti," ucap Lila suatu hari, "aku mau bantu anak-anak lain yang pernah jadi korban pesugihan seperti aku." Pak Warto Menetskan Ermat. Ia tahu, meski tubuhnya tua dan dunia makin berubah, Lila akan jadi penerang baru di tengah dunia yang penuh orang serakah. Karena satu hal yang kini ia pahami, uang bisa dicari, tapi jiwa tak bisa dibeli kembali. Sudah hampir 6 tahun berlalu sejak malam terakhir bayangan Kirangga muncul di kamar Lila. Hidup mereka perlahan kembali normal. Lila kini remaja berusia 15 tahun. Tubuhnya memang tak sekuat anak-anak lain, tapi pikirannya jernih dan semangatnya tak pernah pudar. Ia dikenal di sekolah sebagai anak yang pendiam tapi cerdas. Di waktu luang, ia sering membantu Pak Warto di warung kecil mereka atau mengajari anak-anak mengaji di musala desa. Banyak yang mulai kagum dengan sosok Lila yang tabah dan penuh kelembutan. Namun, kedamaian itu kembali terusik. Kali ini bukan karena Lila, melainkan karena masa lalu Bu Lestari yang belum benar-benar dikubur. Suatu hari, seorang lelaki datang ke desa Karangjati. Pakaiannya rapi, wajahnya asing, dan dia membawa koper kecil serta secari kertas berisi alamat rumah Pak Warto. Namanya Surya, lelaki muda sekitar 30-an tahun, yang mengaku sebagai keponakan jauh Bu Lestari. Dari pihak ayah, ia mengaku baru tahu kisah keluarganya setelah membaca catatan lama milik ayahnya yang baru saja meninggal. Di catatan itu tertulis tentang seorang perempuan bernama Lestari yang pernah melakukan perjanjian pesugihan. "Dan saya yakin itu istri Bapak," ucap Surya sambil menatap Pak Warto dalam. Pak Warto menahan napas, ragu apakah ia harus menjawab, tapi ia hanya mengangguk pelan. Surya pun menunjukkan sebuah benda yang membuat darah Pak Warto kembali dingin. Sebuah liontin hitam berbentuk mata, dengan ukiran halus menyerupai akar pohon randu di bagian pinggirnya. "Ini saya temukan di peti warisan ayah saya, tapi sejak saya menyentuhnya, saya sering bermimpi buruk. Mimpi tentang anak-anak yang dikurung dalam akar, suara tangisan di dalam tanah, dan selalu ada nama Lestari." Lila yang mendengarkan pembicaraan itu dari balik pintu, merasakan getaran aneh di dadanya. Seketika, kepalanya pening, dan ia melihat kilatan gambaran dalam pikirannya. Pohon randu, tanah retak, suara ibunya menangis. Malam harinya, Surya memutuskan untuk menginap di rumah Pak Warto. Ia meletakkan liontin itu di meja tamu, dan saat malam mulai larut, Lila tak bisa tidur. Jiwanya resah, tubuhnya gemetar, dan matanya menatap ke arah liontin itu dari balik tirai kamar. Di tengah malam,
terdengar suara kringge seperti lonceng kecil. Suara itu datang dari arah Liontin. Lila membuka mata, bangkit dari tempat tidur, dan perlahan berjalan menuju ruang tamu. Langkahnya ringan, seolah dituntun. Di depan Liontin, ia berhenti. Tiba-tiba, Liontin itu berputar sendiri, mengeluarkan asap tipis, dan muncullah bayangan wajah seorang perempuan Bulestari. Namun bukan wajah Bulestari yang biasa. Ini adalah sosok menyeramkan. Wajahnya pucat, matanya hitam, bibirnya sobek, dan darah mengalir dari hidungnya. Nak, jangan biarkan dia membuka perjanjian itu lagi. Jangan, dia bukan keponakanku. Dia pewaris Kirangga. Laila terjatuh, tubuhnya kejang, lalu menjerit keras. Pak Warto dan Surya yang mendengar teriakan itu langsung berlari keluar. Surya mencoba mendekati Lila, namun saat ia memegang liontin itu, tangannya terbakar dan tubuhnya terlempar ke dinding. Teriaknya. Di saat itu juga, liontin itu hancur berkeping-keping. Asap hitam menyebar, dan bayangan hitam menyerupai Kirangga muncul sekejap sebelum menghilang. Tubuh Lila terkulai lemas, dan ia tak sadarkan diri. Pagi harinya, setelah peristiwa itu, Surya mengaku semuanya di depan Pak Warto. Ayah saya dulu memang ikut pesugihan. Dia bilang, kalau kelak Kirangga tumbang, maka garis keturunannya akan diberi pilihan untuk membangkitkan kembali kekuatan yang sudah lenyap saya. Ditandai sejak kecil, dan liontin itu adalah kunci pemanggilnya. Ia menatap Pak Warto dengan mata bersalah. Tapi saya tak kuat. Mimpi buruknya terlalu nyata. Saya tidak ingin jadi bagian dari ini. Saya ingin bantu memutus semua ini selamanya. Pak Warto menarik napas panjang. Ia tahu, selagi masih ada orang yang mewarisi niat jahat dari pesugihan, maka bayang-bayang itu akan terus menghantui generasi berikutnya. Maka ia pun menemani Surya menemui Mbah Gandung. Mbah Gandung kini jauh lebih lemah, tapi masih cukup kuat untuk membaca getaran energi jahat dari liontin yang sudah hancur. Kalian harus mengubur situs sesea pusaka pesugihan itu di 7 lubang pada malam Jumat Kliwon, dan setiap lubang harus dijaga dengan doa dan tanah suci. Jelasnya, mereka berdua menjalankan saran itu, menanam sisa-sisa liontin di 7 lokasi berbeda di desa dan sekitarnya. Malam itu penuh tantangan angin kencang, jeritan tak kasat, mata dan tanah yang mendadak retak. Tapi mereka tidak mundur, dan di akhir penguburan, Mbah Gandung datang dan berkata, perjanjian lama sudah terkubur, tapi ingat, manusia itu lemah di hadapan godaan harta. Jika suatu hari ada yang menggali kembali toni tanah ini karena keserakahan, maka kegelapan akan bangkit lagi. Kini, Lila tumbuh sebagai remaja yang lebih kuat dari sebelumnya. Kisah hidupnya di buku kecil, berharap suatu hari bisa memperingatkan orang-orang tentang bahaya keserakahan. Surya, yang dulu datang dengan niat ragu, kini menjadi penjaga baru bagi rahasia lama itu, dan Pak Warto tetap hidup sederhana, sambil berbisik dalam hati, jangan pernah wariskan dosa yang tidak bisa ditebus. 2 tahun telah berlalu sejak liontin kutukan dihancurkan dan dikubur di 7 titik sakral. Desa itu kini tumbuh menjadi desa yang lebih tenang, bersih, dan tertata. Tapi bagi keluarga Pak Warto, ketenangan itu bukan sekadar soal lingkungan. Ketenangan yang mereka miliki adalah ketenangan batin, yang baru datang setelah melewati belasan tahun kegelapan. Lila kini berusia 17 tahun. Tubuhnya masih rapuh, tapi pikirannya dewasa jauh di atas rata-rata usianya. Ia menolak menjadi korban sepanjang hidupnya. Ia ingin hidupnya bermanfaat. Karena itu, ia membuat keputusan besar, menulis kisah hidupnya dalam bentuk buku. Buku itu, ia beri judul Suara dari Luka. Anak yang hampir dijual ke neraka di dalamnya. Lila menceritakan semua, tentang ibunya yang tergoda pesugihan, tentang bayangan Kirangga, tentang malam-malam tanpa cahaya, tentang keris, liontin, dan penguburan kutukan. Semuanya ia tulis tanpa dendam, hanya dengan satu tujuan, agar orang-orang tidak lagi mengulang dosa yang sama. Suatu hari, Lila diundang untuk berbicara di sekolah menengah di kota kabupaten. Di hadapan ratusan pelajar, ia berdiri di kursi roda kecilnya, mengenakan kemeja putih dan jilbab abu-abu, dengan suara pelan tapi penuh keyakinan. Saya lahir dari keluarga miskin. Ibu saya pernah menyerahkan saya ke jin pesugihan. Karena itu, tapi saya tidak benci ibu saya, karena sebelum ia mati, dia menangis dan menyesal sepenuh hati. Yang saya benci adalah keserakahan yang tumbuh dari rasa malu jadi orang sederhana. Kita tidak akan mati karena miskin, tapi bisa mati karena salah memilih jalan untuk keluar dari kemiskinan. Kalau kalian hari ini merasa tidak punya apa-apa,
Jangan menyerah, jangan tertarik jalan pintas. Jangan percaya kalau kekayaan bisa datang dari setan tanpa ada harga yang dibayar. Harganya bisa jadi nyawa orang yang paling kalian sayangi, atau diri kalian sendiri. Seluruh ruangan hening. Banyak guru dan murid terdiam menahan tangis. Ada yang mencatat, ada yang memeluk temannya, dan beberapa ada yang dayam-dayam menghancurkan jimat kecil yang mereka simpan. Ceramah Lila malam itu viral. Banyak sekolah diundang dia sebagai pembicara. Buku tulisannya dicetak ulang oleh penerbit dan menjadi salah satu bacaan wajib untuk pelajar di beberapa daerah. Tapi ia tak pernah sombong. Ia tetap tinggal di rumah kecil bersama Pak Warto. Ia tetap menjual gorengan di pagi hari. Ia tetap mengajari anak-anak mengaji dan menulis dengan hati-hati. Sementara itu, Surya lelaki yang dulu membawa liontin kutukan memilih tinggal di desa. Ia tidak kembali ke kota. Ia menjadi guru madrasah dan menjaga 7 titik penguburan itu agar tidak pernah digali ulang. Ia tahu, godaan dunia tidak pernah hilang, tapi paling tidak, ia bisa memastikan kunci neraka tidak kembali ke tangan manusia. Suatu malam, ketika Lila sedang duduk di teras rumah bersama ayahnya, mereka menatap bintang-bintang yang bersinar terang. "Pak," ucap Lila. "Iya nak, kelak waktu bisa diulang? Bapak mau mengubah masa lalu kita?" Pak Warto diam sejenak, lalu tersenyum. "Enggak, biarpun kita pernah jatuh, dari sana kita belajar berdiri. Biarpun kita pernah gelap, dari sana kita tahu cara mencari cahaya." Lila mengangguk. Ia menggenggam tangan ayahnya erat. Angin malam berhembus pelan, membawa harum tanah dan daun pisang dari kebun belakang. Di kejauhan, terdengar suara jangkrik bersahutan. Tidak ada suara tangisan hantu, tidak ada bayangan hitam, tidak ada kutukan. Yang ada hanyalah kedamaian yang lahir dari luka yang sudah diikhlaskan. Uang bisa diburu, kekayaan bisa dikejar, tapi keluarga tidak bisa ditukar. Jangan pernah gadaikan darah dagingmu demi kesenangan sesaat, karena setiap perjanjian dengan kegelapan pasti akan ditagih dan seringkali yang menanggungnya bukan hanya kita, tapi orang-orang yang paling kita cintai. Tidak ada jalan pintas menuju kebahagiaan yang abadi. Pesugihan bukan solusi, itu perangkap yang berpura-pura menjadi berkah. Dan setiap berkah palsu yang datang dari setan akan ditagih dengan bunga yang tak terbayar jiwa orang yang kamu cintai. Terima kasih buat kalian semua yang sudah setia dengerin cerita ini. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, tambah rezekinya dan makin sukses. Ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.